Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas taufiknya kita akan kembali melanjutkan pembacaan sirah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan sirah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyebutkan beberapa keutamaan dan keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita masih akan melanjutkan, kita masih akan menyebutkan beberapa keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dituliskan oleh penulis di dalam kitab ini, hafizahullah taala. Taib. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Baina ana naimun syaribtu ya'ni al-laban." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku tidur, aku bermimpi meminum susu, meminum susu hatta anzura ila arri yajri fi dhufuri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sehingga aku melihat susu itu mengalir di kukuku, aw fi adhari, atau di kuku-kuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nawaltu Umara. Kemudian kata Rasulullah SAW, lantas aku memberikan susu tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqalu, maka para sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mereka bertanya, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Maka bagaimana Anda menafsirkan atau mentakwilkan mimpi ini ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-ilma." Aku menafsirkan bahwa mimpi ini adalah ilmu.
Ya, artinya apa namanya, kita akan ketahui nanti bahwa betapa luas ya dan banyaknya ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau radhiyallahu taala anhu, ya. Al-Bukhari meriwayatkan pula dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laqad kana fi man qablakum." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman orang-orang sebelum kalian, ya, min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, rijalun, ya, ada beberapa orang, kata Rasulullah SAW, yukallamuna min ghairi ayyakunu min ghairi ayyakunu anbiya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ilham, ya, akan tetapi mereka itu bukan para nabi. Ya, kalau para nabi kan diturunkan wahyu, ya, atas nabi dan rasul tersebut. Akan tetapi, ya, kata Rasulullah SAW, ada sekelompok dari Bani Israel, orang-orang sebelum kalian, mereka itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mereka itu bukan nabi. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa Umaru. Kata Rasulullah SAW, jika ada orang seperti itu di kalangan umatku, maka orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Umar ini sangat luar biasa sekali, digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau adalah salah seorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah diturunkan atas beliau wahyu, ya, tapi kata Rasulullah SAW, ya, Umar radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang yang diberikan ilham kepadanya, ya. Nah, kita juga ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun." Andai ada nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakana Umar. Maka orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini diantara bentuk keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, berkenaan dengan masalah ini, ya, berkenaan dengan masalah, ya, orang yang diberikan ilham dalam hal ini yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar pernah berkata, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Wa ma nazala bin nasi amrun qattu faqalu wa qala." Tidak pernah turun suatu perkara apapun kepada manusia, ya, dan tidak pernah turun suatu perkara kepada manusia, maka mereka berkata, dan Umar pun berkata tentang perkara tersebut, illa nazalal Qur'anu ala nahwi ma qala Umar. Kecuali pasti Al-Qur'an turun seperti perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini diantara keistimewaan dan keutamaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita lihat bahwa banyak pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berkesesuaian dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, begitu Umar bin Khattab mengatakan perkataan tersebut, maka turunlah wahyu dari atas langit ketujuh langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang berkesesuaian dengan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita lihat contohnya. Ya, Mujahid rahimahullah berkata, "Kana Umaru yarar ra'ya." Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki satu pandangan, memiliki satu pendapat, fayanzilu bihil Quran, maka Al-Quran pun turun berkesesuaian dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa iyakunu min ummati, kalau ada orang yang diberikan ilham dari umatku, ya, fakana fayakunu Umar, maka orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan, ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Umaru, Umar radhiyallahu taala anhu sendiri pernah berkata, ya, wafaqtu rabbi fi salas, ya, aku berkesesuaian perkataanku, pendapatku berkesesuaian dengan Rabbku, dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Ya, yang pertama qultu, kata Umar radhiyallahu taala anhu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ittakhadna, anda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil, ya, maqam Ibrahim musalla sebagai tempat sholat. Ya, antum tahu kan, mungkin yang pernah ke sana tahu, ya, maqam Ibrahim. Ya, maqam itu di dekat Ka'bah. Ya, makom itu bukan makam kalau kita di Indonesia. Ada orang salah paham bilang makom itu adalah
makam atau kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi makom itu artinya tempat berdiri, ya, dari kata qama yakumu. Qama yakumu itu kan berdiri. Qama yakumu berdiri. Makom tempat berdiri. Itu namanya isim makan kalau dalam ilmu sorof. Ya. Nah, makom itu adalah tempat berdiri. Nah, kita tahu bahwa dalam ritual umrah kita, ya, setelah kita melakukan tawaf, ya, sebelum kita melakukan setelah kita melakukan tawaf, ya, di Ka'bah, lalu kemudian sebelum kita melangkah untuk melaksanakan sa'i, ya, maka ritual selanjutnya itu adalah apa? Sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, sebelumnya itu tidak ada, sebelum turun ayat ini. Ya, sebelum Umar mengatakan begini, lalu kemudian turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ barulah dilaksanakan sholat di situ. Ya, min maqami Ibrahim, di makomnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, Umar bin Khattab, ya, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Alangkah baiknya kenapa tidak kita tidak mengambil makomnya Nabi Ibrahim sebagai musalla, sebagai tempat untuk sholat. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu didahului dengan apa? Dengan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang berkesesuaian dengan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini tidak ada seorang pun sahabat yang mendapatkan keutamaan ini, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian ya, fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, ambillah oleh kalian makamnya Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Wa qultu, kemudian kata beliau selanjutnya yang kedua, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nisa'aka yadkhulu alaihinna, ya, albar yadkhulu alaihinna albarra wal fajir. Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ya, datang bertemu, ya, dengan istri-istri Anda orang-orang yang baik dan orang-orang yang fajir. Ada orang-orang yang kita nggak tahu hatinya, orang-orang yang mungkin buruk hatinya. Ada penyakit di dalam hatinya. Ya, jadi ini perkataan ini sebelum turunnya ayat tentang hijab. Ya, karena kita tahu ya bahwasanya ayat hijab itu tidak serta-merta turun. Bukan di awal-awal Islam gitu kan, seperti itu. Akan tetapi setelah pasca hijrah, ya, barulah kemudian di belakang hari turun ayat untuk memerintahkan untuk berhijab. Ya, jadi itu belakangan. Ya, nah kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya Rasulullah, orang-orang datang bertemu dengan istri Anda. Ya, kita nggak tahu apakah di situ ada orang-orang baik, kemudian di situ ada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian Umar mengatakan, falau amartahunna ayyatahajjabna. Ya, kenapa Anda wahai Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk berhijab, ya, untuk memakai hijab. Ya, fanazalat ayatul hijab. Maka setelah itu turunlah ayat hijab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab, ya. Jadi ini setelah perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Baik, wajtama'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah wajtama'a, ya, nisa'uhu fil ghirah. Ya, kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika para istri-istri Rasulullah SAW berkumpul, ya, jadi membicarakan sesuatu hal tentang Rasulullah SAW karena masalah cemburu, ya. Jadi ada yang di antara istri-istri Rasulullah itu berkumpul membicarakan, ya, istri Rasulullah SAW yang lainnya karena cemburu, gitu kan, seperti itu. Ya, di antaranya pada saat itu adalah yang berkumpul itu adalah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, ummul mukminin. Ya, mereka berkumpul karena cemburu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, faqultu lahunna, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada mereka, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Ya, ini perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, asa rabbuhu in tallaqakunna. Boleh jadi, ya, Rabbnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian, ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh jadi menggantikan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ya,
maka turunlah ayat fanazalat kadzalik, ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 5, ya. Nah, itu didahului dengan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Baik. Wa akhraja Muslim an Ibni Umar an Umar qala. Kemudian Imam Muslim mengeluarkan, ya, atau meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. An Umar qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wafaqtu Rabbi fi thalath." Ya, aku berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Yang pertama, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fil hijab, dalam perkara hijab, dalam masalah hijab yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian yang kedua, wa fi usara Badar, dan tentang tahanan para perang Badar. Ini di perang Badar, pasca terjadinya perang Badar, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan dengan para sahabat, ya, orang-orang kaum kafir Quraisy yang tertawan yang masih hidup ini diapakan? Apakah mereka dibunuh ataukah mereka dibebaskan setelah para keluarganya yang ada di kota Mekah membayarkan tebusan yang mahal kepada mereka? Maka pada saat itu Abu Bakar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu satu pendapat, ya, satu pendapat bahwa para tawanan ini, ya, kita jangan dibunuh, akan tetapi kita perlakukan mereka, kita anggap mereka sebagai tawanan, lalu kita minta tebusan yang mahal kepada keluarganya yang ada di kota Mekah. Adapun pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu berbeda. Beliau menginginkan bahwa tawanan itu dibunuh. Maka, ya, setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkesesuaian dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Umar datang kepada Rasulullah dan Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menemukan Rasulullah dan Abu Bakar dalam kondisi menangis terisak-isak. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, ceritakan kepadaku, wahai, apa yang membuat gerangan yang membuat Anda, wahai Rasulullah dan Abu Bakar, menangis? Ceritakan kepadaku agar aku juga bisa menangis. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa turun ayat yang berkesesuaian yang membela pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi masya Allah, ya. Kemudian yang ketiga, wa fi maqami Ibrahim, tentang perkara salat di makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang kita ceritakan tadi. Baik, wa fi sahihain, dan dalam as-sahihain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, annahu lamma mata Abdullah bin Ubay bin Salul, tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul mati, ya. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Gembongnya para munafik, ya, gembongnya munafik di kota Madinah, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tatkala Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul mati, du'iya lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, liusalliya alaihi. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, diundang, ya, diharapkan untuk datang mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, qala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, falamma qama danautu ilaihi, maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiri hendak mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, aku pun mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atusalli alaihi wa huwa munafik? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Anda hendak mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul sedangkan kita tahu bahwa dia itu adalah seorang munafik? Ya, fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya pada saat itu juga, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi. Surah Taubah ayat 84. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum, wahai Muhammad, jangan sekali-sekali engkau mensalatkan salah seorang di antara mereka, yaitu para orang-orang munafik. Ya, jadi orang-orang yang munafik, yang menampakkan kemunafikannya, ya, dalam hal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang-orang munafik yang kita lihat bagaimana dia membenci, menampakkan keislamannya, akan tetapi dia itu sungguh membenci Islam, menyerang Islam, ya, menyerang syariat Islam, menjelek-jelekkan syariat Islam. Ini orang-orang munafik. Ya, seperti ini adalah orang-orang munafik. Nah, seperti ini tidak boleh disalatkan. Ya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadim minhum, ya, janganlah engkau wahai Muhammad salat terhadap salah seorang di antara mereka mata abadan wala takum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di sisi kuburannya.
Ya, wa anzalallah. Kemudian diantaranya juga ya firman Allah Subhanahu wa taala yang berkesesuaian dengan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falam yaghfirallahu lahum. Ya, engkau beristighfar untuk mereka, memohonkan ampun untuk mereka, atau engkau tidak memohonkan ampun terhadap mereka ya sampai 70 kali ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Itu surah At-Taubah ayat 80. Baik, kemudian dalam kitab Fadailul Imamain, ya, buah karya dari Abu Abdillah Asy-Syaibani rahimahullahu taala, beliau berkata, wafaqa Umaru rabbahu fi ahadin wa fi 21 mawdi'an. Fi ahada wa 20 mawdi'an. Kata Abu Abdillah Syaibani rahimahullahu taala, Umar radhiyallahu taala anhu berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sekitar 21 perkara, ya, sekitar 21 tempat, sekitar 21 kondisi. Ya, minha di antaranya lamma tufiya Abdullah bin Ubay, ya, yaitu diantaranya adalah tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul mati, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu dipanggil. Faqama ilaihi, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri hendak mensolatkan. Faqumtu hatta waqaftu fi sadrihi faqultu. Kemudian aku pun mendekati Rasulullah, kemudian aku berdiri tepat di hadapan di dadahnya Abdullah bin Ubay. Ya, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, au ala aduwillah ibni Ubay alqail yauma kadza wa kadza. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah terhadap musuh Allah Abdullah bin Ubay bin Salul yang di hari itu mengatakan begini dan begini? Kita kan tahu bahwa dulu Abdullah bin Ubay bin Salul di antara perbuatan menyakitkan yang pernah dilakukan terhadap Rasulullah, keluarga Rasulullah dan umat Islam adalah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan hoaks bahwa ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Ya, ini luar biasa, ini hoaks ya, hoaks yang paling dahsyat yang pernah terjadi di umat ini. Ya, adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya menyebarkan hoaks itu bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu berzina dengan salah seorang sahabat. Ini kisahnya sangat panjang, akan ada sesi tersendiri. Ya, intinya Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini musuh Allah. Apakah Anda hendak mensolatkan musuh Allah yang dulu pernah berkata begini dan begini, yang pernah menjelek-jelekan dan semacamnya, yang selama ini hendak memecah belah kita, yang hendak merusak Islam dari dalam? Ya, seperti itu perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa wallahi ma kana illa yasiran hatta nazalat. Maka ya demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak lama setelah itu turunlah ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ya, wa ayatun ukhra biqaulihil karim. Ya, diantaranya ayat yang lainnya ya yang berkesesuaian dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, janganlah engkau mendekati salat ya dalam keadaan kalian mabuk. Ini butuh pembahasan tersendiri untuk menjelaskan ini karena panjang ya. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, lau anna ilma, ya, sebelumnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana pernyataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apabila nama orang-orang soleh disebut, maka nama Umar radhiyallahu taala anhu tidak pernah tertinggal. Jadi kalau ada yang menyebutkan nama orang-orang soleh, maka pasti nama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga disebutkan. Di antara kami, kata beliau, Umarlah yang paling mengetahui kitabullah. Jadi di antara para sahabat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah yang paling mengetahui kitabullah dan yang paling memahami agama Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ya Ibnu Mas'ud juga berkata, lau anna ilma Umara, andai ini, kata Ibnu Mas'ud, ilmunya Umar radhiyallahu taala anhu wudi'a fi kiffati mizanin, andai
ilmunya Umar radhiyallahu taala anhu diletakkan dalam satu sisi timbangan. Ya, wa wudi'a ilmu ahlil ardi fi kiffah. Kemudian diletakkan ilmunya seluruh penduduk bumi dalam satu timbangan. La rajaha alaihim, maka timbangan ilmunya Umar itu lebih berat daripada ilmunya umat ini. Ya, Masya Allah, bayangkan ya, kita kalau melihat seorang ulama saja yang luar biasa, nggak usah jauh-jauh lah di zaman ini misalnya, kita melihat ulama yang hafal Al-Quran, hafal hadis, menguasai semua cabang-cabang ilmu di agama kita ini, kita tuh sudah speechless gitu. Kita itu sudah kayak menciut kayak kerupuk kena air kalau berhadapan dengan ulama yang karismatik seperti itu. Nah, antum perhatikan, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lau anna ilma Umara wudi'a fi kiffati mizan." Andai ini ilmunya Umar diletakkan dalam satu sisi timbangan, ya, wa wudi'a ilmu ahlil ardi fi kiffah. Kemudian di satu sisi timbangan lainnya diletakkan ilmunya para penduduk bumi, la rajaha alaihim, maka ilmunya Umar itu mengalahkan ilmunya umat ini. Jadi Masya Allah. Jadi kita bisa ukur ya, betapa dalam, betapa luas, ya, betapa luar biasa ilmu Umar radhiyallahu taala anhu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali apa? Kecuali sedikit. Ya, kalau ilmunya manusia ini dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya kita memasukkan tangan kita ya ke dalam samudra yang tidak bertepi. Lalu kemudian kita angkat ya celupan kita angkat tangan kita tersebut, lalu kemudian air yang menetes, ya, air yang menetes itulah ilmunya kita. Sementara ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah samudra yang tidak bertepi, ya. Jadi Masya Allah. Ya, kemudian kemudian Ibnu Mas'ud Huzaifah radhiyallahu taala anhu pernah menegaskan, ya, ilmu manusia terselip di lubang bersama ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi disendiriin. Jadi ilmunya manusia dengan ilmunya Umar itu terselip ya di lubang, ya, di dalam lubang. Jadi disendirikan. Jadi ilmunya manusia dengan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, putranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu mempelajari surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Lalu setelah memahami kandungan dari surah tersebut, ya, beliau radhiyallahu taala anhu menyembelih seekor sapi, ya. Jadi Masya Allah. Jadi di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu jangan terburu-buru, ya, jangan keburu nafsu. Ada orang yang Masya Allah, ya, ada orang yang Masya Allah gimana caranya bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 bulan. Ada orang yang gimana caranya bisa menghafal, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 3 bulan. Ada orang yang gimana caranya bisa menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 6 bulan, ya, sampai akhirnya lupa murajaah karena mengejar target. Ya, gimana caranya hafal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Akhirnya udahlah nggak usah murajaah, lanjut aja terus. Begitu selesai baca Qul a'udzu birabbin nas, ya, setelah itu disuruh ulangi surah Al-Baqarah, dia sudah lupa. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan keburu nafsu, ya. Santai saja seperti para sahabat ketika mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka tidak melangkah, mereka diajarkan 10 ayat. Ya, oleh Rasulullah SAW. Setiap mereka diajarkan 10 ayat. Setelah mereka menghafalkan, mereka memahami, ya, kemudian mereka mengamalkan 10 ayat ini, barulah kemudian mereka melanjutkan 10 ayat berikutnya. Itu metode belajarnya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jangan terburu-buru, ya. Dan janganlah kita terburu-buru dalam hendak menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bagaimana memahami Al-Quran itu dengan benar. Dalam artian kita memahami Al-Quran itu sesuai dengan, ya, pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sesuai dengan pemahamannya, ya, tabi'in, dan sesuai pemahamannya dengan atba'ut tabi'in. Itu yang paling penting, ya. Karena buat apa kita menghafalkan Al-Quran? Kita hafal Al-Quran, ya. Akan tetapi apa yang terjadi? Kita menghafalkan Al-Quran, akan tetapi pemahaman kita tidak seperti pemahamannya para sahabat. Akhirnya timbullah pemikiran-pemikiran yang tersesat. Ya, seperti pemikiran orang-orang Khawarij. Kita tahu orang-orang Khawarij luar biasa. Mereka menghafalkan Al-Quran. Ya, mereka menghafalkan Al-Quran. Sholat mereka luar biasa. Kemudian bacaan Al-Quran mereka luar biasa. Ibadah mereka luar biasa.
Akan tetapi mereka memahami Al-Quran tidak seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in memahami Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sahabat semulia Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh mereka. Ya, ini salah satu kelompok dalam Islam yang disebut sebagai Khawarij karena salah dalam memahami Al-Quran. Ya, baik. Kemudian Umar bin Khattab, ya kita lihat kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai khalifah kaum muslimin sesudah mendapat mandat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada hari Selasa tanggal 8 Jumadil Akhirah tahun ke-13 Hijriah. Ya, jadi ini akan nanti ada sesi tersendiri bagaimana proses penyerahan kekhalifahan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Didahului dengan sakitnya Abu Bakar. Menjelang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu bermaksud ya untuk menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah menggantikan beliau. Setelah itu barulah beliau musyawarahkan, panggil sahabat satu persatu, dimintai pendapat tentang bagaimana pendapat kalian jika saya tunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah setelahku, ya. Dan ini ada sesi tersendiri dan insya Allah nanti akan kita ceritakan. Baik, di masa kekhalifahannya pembebasan Islam atas beberapa wilayah ya makin meluas. Ya, itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita ceritakan juga bagaimana penaklukan ya yang terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pasti di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dua negeri, dua kekuatan superpower, dua kekuatan adidaya itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Persia dan Romawi. Kita tahu ya, Persia dan Romawi itu sudah berkuasa selama 8 abad. Ya, selama 800 tahun. Ya, mereka sudah menguasai percaturan dunia pada saat itu. Mereka menguasai timur dan barat pada saat itu. Ya, mereka berdua ya silih berganti, Persia dan Romawi ini yang silih berganti menguasai dunia pada saat itu. Mereka sudah berkuasa selama 8 abad. Akan tetapi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tepatnya di tahun ke-22 Hijriah, nanti akan kita pelajari juga. Ya, mereka semua takluk ya di hadapan kaum muslimin. Dibawa ke khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, yang kita tahu ya, Islam pada saat itu usianya baru tahunan. Baik, kemudian harta-harta yang diperoleh dari pembebasan itu pun semakin melimpah. Ya, dan pada masa kekhalifahannya pula ya Baitul Maqdis dapat dibebaskan dan kunci-kunci Masjidil Aqsa pun diserahkan kepadanya. Ya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Baitul Maqdis dibebaskan. Ya, nanti akan ada ceritanya tersendiri. Kemudian ya, kunci-kunci Masjidil Aqsa pun diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diserahkan oleh uskup besarnya pada saat itu dan langsung diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini juga ada kisah tersendiri. Bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu dari kota Madinah kemudian menuju ke negeri Syam dalam rangka untuk menerima kunci daripada Masjidil Aqsa ini yang diserahkan oleh uskup besar mereka. Ya. Kemudian selanjutnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu merupakan orang pertama yang digelari dengan Amirul Mukminin. Ya. Nah, sebelum Umar, Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ya, Abu Bakar tidak digelari dengan gelar Amirul Mukminin. Jadi kita tidak akan pernah baca dalam sejarah dan kita tidak akan pernah mendengarkan bahwa ada yang berkata, ya, Abu Bakar Amirul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu tidak ada. Karena kenapa? Gelar Amirul Mukminin itu dimulai diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu turun kepada Utsman bin Affan, Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Setelah itu turun kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu turun kepada Amirul Mukminin Al Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu taala anhuma. Setelah itu dan seterusnya. Ya, akan tetapi di zamannya Abu Bakar, ya, maka beliau disebut sebagai Khalifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abu Bakar meninggal, di antara sebabnya, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal wafat, maka jadilah naiklah Umar menggantikan beliau sebagai khalifah. Nah, pada saat itu awalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diberikan gelar dengan khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepanjangan, ya. Jadi khalifah daripada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kepanjangan. Ya, jadi khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepanjangan. Akhirnya kaum muslimin mengatakan bahwa kita ganti jadi Amirul Mukminin. Amir adalah pemimpin,
Ya, kemudian al-mu'minin adalah orang-orang beriman kita. Jadi pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ya, maka sejak saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diberikan dengan gelar Amirul Mukminin dan terus menurun ya ke bawah. Taib. Kemudian selanjutnya, orang pertama yang menetapkan kalender Hijriah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi ini ceritanya kisahnya ini sangat menarik ya tentang penetapan daripada kalender Hijriah ini. Nah, kita ketahui bahwa penetapan kalender Hijriah ini ya yang kita kenal seperti sekarang ini, kita sekarang sudah berada di bulan apa ini, Pak? Nah, jangan sampai nggak tahu. Kita di bulan apa ini? Rajab. Setelah Rajab? Syaban. Setelah Syaban? Ramadan. Ini bulan apa ini? Bulan-bulan apa ini? Bulan-bulan Hijriah. Ya, bulan-bulan Hijriah. Taib. Rajab ini bulan apa? Bulan biasa apa bulan haram? Bulan haram, ya. Ini nanti ada pembahasan tersendiri ini perlu kita ketahui. Ya. Nah, sebelum Islam datang, apalagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di zamannya Abu Bakar, itu belum ada kalender Islam, kalender Hijriah yang kita kenal saat ini, ya. Itu di mana ditetapkan? Itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di tahun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, acuan tahun sebelum Islam, ya, itu ada acuan tahun sebelum Islam datang. Di antaranya adalah tahun gajah. Ya, ini acuan tahun sebelum Islam datang. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau juga disebutkan tahun Masehinya, beliau lahir tahun 600 sekian gitu kan, seperti itu Masehi. Kemudian orang biasa menyebutkan bahwa Rasulullah SAW lahir pada tahun apa? Tahun gajah. Nah, tahun gajah ini merupakan peristiwa besar ya yang terjadi pada saat itu, yang lalu kemudian diambillah sebagai acuan tahun oleh orang-orang orang-orang jahiliyah pada saat itu. Ya, orang-orang Arab pada saat itu. Ya, jadi seperti misalnya Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kemudian Abu Bakar lahir pada tahun keberapa? Tahun gajah keberapa? Tahun kedua. Ya, kemudian Utsman tahun keberapa? Tahun ke-6 dan seterusnya. Jadi ini patokannya tahun gajah, ya. Nah, kemudian mereka juga mengambil tahun gajah. Jadi intinya mereka mengambil acuan tahun ini orang sebelum Islam datang. Jadi peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya tahun gajah. Nah, kemudian di antaranya adalah tahun Fijar, ya. Kenapa mereka mengambil Fijar ini sebagai tahun acuan? Karena saat itu terjadi yang namanya perang Fijar. Ya, ini yang kedua. Kemudian di antaranya yang mereka jadikan acuan sebelum Islam datang itu adalah tahun renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah karena terjadi banjir yang sangat besar sekali, maka terjadilah kerusakan di Ka'bah pada saat itu. Akhirnya mereka pun merenovasi Ka'bah, membangun kembali Ka'bah tersebut yang dilanda oleh banjir. Nah, ini merupakan peristiwa besar di antara mereka sebelum Islam datang. Akhirnya apa yang terjadi? Dijadikanlah tahun renovasi Ka'bah ini sebagai tahun acuan bagi mereka. Ini yang ketiga. Kemudian di antaranya yang keempat, mereka juga terkadang menggunakan tahun kematian tokohnya sebagai acuan. Misalnya, ya, 10 tahun setelah meninggalnya ya Ka'ab bin Luwai. Ya, Ka'ab ini siapa? Bapak-bapak sekalian. Siapa Ka'ab ini? Nah, Ka'ab bin Luwai ini siapa? Siapanya Rasulullah? Kakek kelimanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Abdi Manaf, kemudian bin Hisham, kemudian bin Qusay, kemudian bin Kilab, kemudian bin Luwai dan seterusnya. Ya, kakek kelimanya Rasulullah SAW. Ini tokoh bagi mereka. Ya, tokoh bagi mereka. Akhirnya dijadikanlah kematian 10 tahun kematian tokoh mereka itu sebagai apa? Sebagai tahun acuan. Jadi ini ada 4 acuan tahun besar ya yang dijadikan acuan sebelum Islam datang. Ya, nah kemudian sampailah ini terus berlangsung sampai kemudian Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Dan pada saat itu Islam pun belum mempunyai tahun acuan. Ya, nah di masa Rasulullah SAW itu ada tahun acuan lagi, ya yang biasanya dijadikan sebagai acuan. Di antaranya adalah tahun ya disebut sebagai Sanatul Izni, ya Sanatul Izni. Sanatul Izni ini adalah tahun, sana itu adalah tahun, al-izni ya izin. Ya, jadi tahun izin. Ya, karena ketika itu kaum muslimin
diizinkan untuk berhijrah ke Madinah di tahun itu, ya. Maka disebutlah tahun itu sebagai sanatul idzni, dan ini dijadikan sebagai acuan tahun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua, ya, acuan tahun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sanatul amri, ya, tahun perintah. Sana artinya tahun, al-amri artinya perintah. Karena mereka mendapatkan perintah untuk memerangi kaum musyrikin pada tahun itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut, yang dijadikan sebagai acuan di zaman Rasulullah SAW adalah ya, sanatut tamhis, ya, atau tahun tamhis, artinya pengampunan dosa, ya. Di tahun ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 141, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan, telah mengampuni sahabat yang kabur pada perang Uhud. Walaqad afallahu anhum. Dan sungguh Allah telah mengampuni mereka, yaitu orang-orang yang kabur pada medan pertempuran di perang Uhud. Ini disebut sebagai sanatut tamhis, atau tahun pengampunan. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang disebut sebagai ya, tahun zilzal, ya, ujian yang sangat berat. Karena ketika itu kaum muslimin menghadapi berbagai macam, ya, cobaan ekonomi, ya, keamanan, krisis pangan, ya, karena perang Khandaq pada saat itu, ya. Nah, ini dijadikan tahun acuan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah kemudian di zamannya Abu Bakar, ya, juga belum ada yang disebut tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah. Jadi itu belum ada tahun acuan dalam Islam ini. Nah, sampailah kemudian, ya, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tepatnya di tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, ya. Itu sebab muasalnya adalah beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan sepucuk surat. Jadi beliau mendapatkan surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini saat itu menjadi sebagai salah seorang gubernur yang ditunjuk oleh Umar di Basrah, yaitu di negeri Irak. Ya, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, dalam surat tersebut Abu Musa al-Asy'ari itu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi pusat pemerintahan Islam pada saat itu berada di kota Madinah, ya. Sementara Abu Musa al-Asy'ari itu gubernur di Basrah, di salah satu negeri di Irak, ya. Jadi perjalanan 1 bulan dari Madinah. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengirimkan surat ke Madinah, mengirimkan surat ke pusat, ya, ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di surat tersebut Abu Musa mengatakan, innahu yatina min amiril mu'minin kutub, ya. Sesungguhnya datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin. Jadi ada surat perintah atau surat instruksi atau surat keputusan datang dari pusat, dari Amirul Mukminin ke Abu Musa, ke gubernur Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, fala nadri ala ayyin na'mal. Sementara kami tidak mengetahui, ya, kapan kami harus menindaklanjuti surat tersebut. Ya, karena surat tersebut tidak ada acuan tahunnya. Ya, jadi bulan sekian, ya sudah bulan sekian, nggak tahu tahun berapa gitu Hijriah, nggak ngerti seperti itu, ya. Wa qad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban. Dan sungguh kami telah membaca satu surat, ya, yang mana tepatnya surat itu di bulan Sya'ban. Maka kata Abu Musa, fala nadri ahuwal ladzi nahnu fihi amil madi. Kita nggak tahu apakah surat, ya, yang Sya'ban tersebut, apakah Sya'ban sekarang atau Sya'ban tahun kemarin, kita nggak tahu. Karena kan tidak ada acuannya. Kalau ada acuannya kan tanggal 1 bulan Sya'ban tahun pertama Hijriah, kan jelas tahun pertama Hijriah. Ini kita nggak tahu apakah Sya'ban tahun pertama Hijriah atau Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi nggak ngerti, ya. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi dikumpulkanlah sahabat-sahabat mulia dari kaum Ansar, dari kaum Muhajirin dan Ansar untuk memusyawarahkan perkara ini, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, menginstruksikan kepada seluruh sahabat, da'u lin-nasi syai'an ya'rifunahu. Tolong tetapkan tahun untuk masyarakat, untuk kaum muslimin yang bisa mereka jadikan sebagai acuan, ya, yang bisa mereka jadikan sebagai acuan. Nah, maka terjadilah musyawarah, diskusi di antara mereka, dan setelah terjadi diskusi yang sangat panjang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan satu pendapat bahwa alangkah baiknya kalau tahun acuan kita ini dimulai dari sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri syirik ke negeri Islam, dari kota Mekah ke kota Madinah.
Ya, jadi ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian diputuskan oleh Umar, lalu kemudian menjadilah acuan pada saat itu. Ya, baik. Ada yang menarik yang untuk kita bahas juga pada pagi ini adalah bahwa kenapa bukan tahun kelahiran Rasulullah SAW menjadi tahun acuan? Ya, karena gini, nanti akan kita lihat bahwa di diskusi ini ada 4 yang mereka kemukakan. Di antaranya acuan itu adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini di antaranya. Ya, baik. Ada satu pertanyaan, ya, yang bagus ini sebenarnya, ya. Mengapa bukan tahun kelahiran Rasulullah SAW yang menjadi tahun acuan? Padahal mereka juga membicarakan keempat perkara ini, permasalahan ini. Mereka juga bicarakan. Mereka juga diskusikan. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa andai, ya, mohon maaf ya, Maulid, merayakan kelahiran Rasulullah SAW adalah perkara dalam syariat kita ini yang memang harus dirayakan, maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pasti para sahabat sepakat untuk menjadikan tahun kelahiran Rasulullah SAW sebagai patokan dalam Islam ini. Tapi ternyata mereka tidak lakukan itu. Nah, itu artinya apa? Bahwa ini adalah perkara yang memang tidak usah dirayakan gitu loh. Bukan masuk dalam perkara agama kita. Karena kita itu sudah mempunyai hari raya besar yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi lagi. Kita sudah punya Idul Fitri, kita sudah punya Idul Adha. Kenapa lagi harus ditambah-tambah dengan perayaan-perayaan lainnya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diperhatikan oleh para sahabat, tidak pernah diperhatikan oleh tabi'in, dan tidak pernah diperhatikan oleh pengikutnya para tabi'in, juga tidak pernah diperhatikan oleh Imam Abu Hanifah, tidak pernah diperhatikan oleh Imam Malik, tidak pernah diperhatikan oleh Imam Asy-Syafi'i, tidak pernah diperhatikan oleh Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'ah. Ya. Nah, perkara ini, ya, tidak terjadi perdebatan di antara mereka, tapi bukan hasil akhir bahwa yang menjadi acuan dalam tahun Islam ini adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkara ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bar. Beliau mengatakan, ya, anna sahabata alladzina asyaru ala umara wajadu annal umur allati yumkinu ayyu arriha biha arba. Beliau mengatakan, ya, setelah para sahabat berkumpul diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian, ya, mereka berpendapat bahwa annal umur allati yumkinu, bahwa perkara yang bisa dijadikan sebagai acuan tahun itu ada 4, mengkerucut ke 4 poin. Ya, diantaranya adalah kata Ibnu Hajar, yang pertama adalah mauliduhu, tahun kelahirannya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah wa mab'atsuhu, diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga wa hijratuhu, dan hijrahnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang keempat adalah wa wafatuhu, wafatnya, kematiannya Rasulullah SAW. Jadi antum harus pahami ini bahwa ada 4 yang mereka usulkan. Yang pertama adalah apa? Kelahiran Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW, hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah wafatnya Rasulullah SAW. Ini mengkerucut ke 4 poin ini. Ini yang dimusyawarahkan oleh mereka. Ya, wajadu annal maulida wal mab'atsa la yakhlu. Perhatikan di sini. Wajadu annal maulida wal mab'atsa la yakhlu minan niza'i fi ta'yini sanati hudutsihi. Bahwasanya perkara diutusnya Rasulullah SAW dan perkara dilahirkannya Rasulullah SAW, ya, poin 2 poin ini, ya, ini terjadi perdebatan yang sangat sengit dan sangat panjang, ya, fi ta'yini sadati hudutsihi, dalam menetapkan tahun acuan Islam. Ini terjadi perdebatan. Andai, ya, ini merupakan perkara yang memang harus dirayakan, mereka pasti sepakat dan tidak perlu terjadi perdebatan di antara mereka. Tapi ternyata terjadi perdebatan di antara para sahabat. Ya, wa aradu annatari biwafatihi lima, sedikit lagi ya, biwafatihi lima ya yuthiruhu minal huzni wal asa indal muslimin. Kemudian mereka menolak menjadikan wafatnya Rasulullah SAW sebagai acuan tahun dalam Islam. Karena kenapa? Itu akan selalu memperbaharui kesedihan kaum muslimin. Ya, jadi kalau
acuannya tahun meninggalnya Rasulullah, itu mereka langsung menolak, nggak ada yang terima. Karena kenapa? Itu bisa memicu kesedihan mereka setiap tahunnya, ya. Karena mengingat lagi bahwa Rasulullah di tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya. Falam yabqa illal hijrah, maka tidak tersisa kecuali hijrah. Maka sepakatlah mereka, dan ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib, bahwa yang dijadikan tahun acuan dalam Islam adalah dimulai dari patokannya adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kemudian selanjutnya mereka bermusyawarah, ya, bahwa bulan apakah yang dijadikan sebagai bulan pertama. Kita harus tahu, ya, bahwa bulan-bulan Hijriah yang kita kenal itu di zaman jahiliyah pun itu sudah dikenal oleh mereka. Jadi bukan di zaman Islam saja, bukan di zaman Rasulullah saja, bukan di zaman Abu Bakar saja, bukan di zaman Umar saja dan seterusnya dikenal bulan-bulan Hijriah ini. Di zaman jahiliyah pun, ya, bulan Rajab yang kita ada sekarang di sini di dalamnya itu juga sudah dikenal di bulan di masa jahiliyah. Bahkan 4 bulan haram pun itu mereka sudah agungkan. Orang-orang jahiliyah sudah agungkan, ya, terutama bulan Rajab ini. Ya, mereka sangat agungkan. Makanya mereka tidak tidak membolehkan terjadi peperangan di bulan-bulan Rajab. Ya, bagaimanapun sengitnya peperangan di antara mereka, ketika masuk bulan Rajab maka terjadi gencatan senjata di antara mereka. Termasuk di antara yang paling menghormati bulan Rajab ini adalah, ya, Bani Mudhar. Makanya dikatakan Rajabu Mudhar, ya, Mudhar Rajab disandarkan kepada kabilah Mudhar. Karena kenapa? Mereka lebih menghargai, lebih mengagungkan bulan Rajab ini dibandingkan kabilah-kabilah yang lain, ya. Nah, baik, itu sudah ada. Jadi kayak bulan Muharram, ya. Kemudian bulan-bulan yang lainnya termasuk bulan-bulan haram itu sudah dikenal di bulan di masa jahiliyah. Nah, yang menjadi perdebatan selanjutnya, yang menjadi diskusi selanjutnya adalah menetapkan, ya, bulan apa yang ditetapkan untuk memulai tahun Hijriah ini. Ini yang menjadi musyawarah selanjutnya. Ya, kemudian, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah Muharram. Jadi ini usulannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi yang mengusulkan tahun yang diterima itu yang dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian penetapan bulan apa di tahun pertama Hijriah itu diusulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau mempunyai beberapa alasan. Di antaranya, kenapa harus Muharram? Ya, kenapa harus Muharram? Di antaranya adalah Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa silam. Itu juga sudah ada di masa silam, bahwa itu memang sudah ditetapkan di kalender orang-orang Arab pada masa silam, yaitu bulan Muharram. Ya, kemudian di bulan Muharram kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar, yaitu haji di Baitullah, ya. Jadi setelah pasca haji, bulan haji, kemudian masuklah bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah. Kemudian pertama kali munculnya tekad untuk berhijrah itu terjadi di bulan Muharram. Ya, itu terjadi di bulan Muharram karena pada bulan sebelumnya Dzulhijjah beberapa masyarakat Madinah melakukan baiat Aqabah yang kedua, ya. Taib, ini yang harus kita ketahui poinnya di sini, bahwa, ya, yang pertama kali menetapkan, ya, yang memutuskan bahwa kalender dalam Islam itu, acuan tahun dalam Islam itu adalah hijrah, ya, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau menetapkan itu di tahun ketiga pemerintahannya ketika beliau menjadi khalifah. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau antum ada yang mau ditanyakan 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Sudah? Taib. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.